Bab 3711 Santino telah tiba. Setelah mengusir Floyd, Gloria mulai menyusun rencana. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menggunakan dia untuk menimbulkan kemarahan Ordo Gerejawi. Sebelum dia bisa menyelesaikan rencananya, dia tiba-tiba menerima kabar dari Grant bahwa Santino akan segera tiba. Itu membuatnya sangat bersemangat saat dia dengan cepat kembali ke markas Ordo Glorian. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan baginya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, jadi dia tidak berani mengacaukan kesempatannya. Saat Gloria tiba di Core Speed, dia melihat Grant dan yang lainnya menunggu di pintu masuk. Santino akan segera tiba, Gloria. Kamu harus hati-hati. Dia adalah salah satu anggota terpenting dari Sekte Void, Grant mengingatkan dengan berbisik. Suasana arogansi yang biasanya dia miliki telah hilang, dan semua emosinya telah terkendali. Tidak perlu khawatir, Grant. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Dia sangat menantikan kedatangan Santino karena penasaran seberapa kuat dia. Setelah sekitar 15 menit, suhu seluruh area tiba-tiba turun. Gelombang tekanan yang kuat mengalir ke area itu, membuat kerumunan merasa seolah-olah sebuah gunung baru saja jatuh ke kepala mereka. Santino telah tiba, ekspresi Grant menjadi serius. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi rasa takut dan hormat. Gloria menahan napas. Meskipun dia belum bertemu Santino, dia sudah bisa merasakan kehadirannya yang menakutkan dari kejauhan. Itu saja sudah menunjukkan betapa kuatnya dia. Beberapa saat kemudian, tekanan itu menjadi lebih kuat, menyebabkan kebanyakan orang kesulitan bernapas. Hanya Gloria, Grant, Wade, dan beberapa paladin yang masih bisa menahannya. Semua orang secara tidak sadar merasa harus berlutut. Apa energi yang sangat kuat ini? Ujung bibir Silas berkedut. Tidak hanya itu sebanding dengan waktu ketika Gloria melahap dua garis lay super spiritual milik klan menyimpang, tapi itu bahkan jauh lebih kuat dari itu. Butuh banyak usaha bagi Silas untuk menahan keinginan untuk berlutut. Pada saat itu, dia merasakan aura tak kasat mata menopang tubuhnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Wade melepaskan energinya. Dia datang. Grant berseru rendah. Gloria mengangkat kepalanya dan melihat sosok perlahan melangkah ke arah mereka dari kehampaan. Buk, buk, buk. Meskipun sosok itu berjalan di udara, seolah-olah mereka berjalan di tanah yang kokoh. Setiap langkah yang mereka ambil mengeluarkan suara. Saat sosok itu melangkah ke arah kerumunan, energi menyebar dari kaki mereka, membentuk gelombang energi yang terlihat di udara. Dia memanifestasikan kekuatannya menjadi sesuatu yang solid, yang kemudian memungkinkan dia untuk berjalan di udara. Gloria terkejut. Agar adil, dia bisa melakukan hal seperti itu juga, tetapi tidak sampai tingkat itu. Seolah-olah orang itu telah menggabungkan energi dalam tubuh mereka dengan lingkungan. Kalau tidak, tidak ada yang akan mendengar suara mereka menginjak sesuatu yang kokoh di udara. Setelah beberapa saat, Santino akhirnya tiba di depan orang banyak. Akibatnya, tekanan titanik yang memancar dari tubuhnya meningkat. Berdebar, 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 suara orang jatuh berlutut terdengar di semua tempat. Satu-satunya yang tersisa berdiri adalah Gloria dan pagar betisnya. Hanya Gloria dan Grant yang dengan mudah menahan keinginan untuk berlutut. Yang lain, termasuk Wade dan beberapa paladin dari Sekte Void, gemetar. Jika Wade tidak melepaskan semua kekuatannya untuk membantu mendukung Silas, Silas pasti sudah berlutut di tanah saat itu. Meski begitu, lututnya sudah setengah tertekuk. Saya terkesan bahwa masih ada kultivator sekuat ini di dunia biasa. Tidak buruk, Santino berbicara. Meskipun sepertinya dia tidak berbicara, kata-katanya meledak di telinga orang banyak. Anak buah Gloria langsung pusing dan hampir jatuh ke tanah karena kultivasi mereka tidak cukup baik. Siapa Tuan Gloria? Maju, ujar Santino. Gloria mendekatinya saat dia mengamatinya dengan cermat. Bab 3712 Kekuatan Santino. Penampilan Santino menunjukkan bahwa dia berusia sekitar 27 tahun. Dia mengenakan jubah hitam kuno dengan liontin giok naga antik yang tergantung di ikat pinggangnya. Di tangannya ada pedang perunggu kuno. Dia sangat menarik sehingga ketampanannya hanya bisa digambarkan sebagai dewa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kekuatan dunia lain. Sorot matanya begitu arogan sehingga rasanya seolah-olah dia sedang memandang rendah semua orang. Salam, Santino. Suara lembut Gloria terdengar saat dia membungkuk padanya. Santino mengangguk. Hentikan trik kecilmu atau terima konsekuensinya. Ekspresinya begitu dingin sehingga dia tampak sangat jauh.
Teknik mantra gagal. Itu membuatnya sedikit terkejut. Dia mencoba menggunakan teknik itu dengan sengaja untuk melihat bagaimana dia akan bereaksi terhadapnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa itu sama sekali tidak efektif untuk melawannya. Itu bukan maksud Lord Gloria untuk tidak menghormatimu, Santino. Dia sangat mengagumimu. Gren dengan cepat datang untuk membelanya. Sangat mengagumiku, katamu. Tawa mengejek terdengar dari Santino sebelum dia berbalik untuk melihat Gloria lagi. Serang aku dengan kekuatan penuhmu. Saya ingin melihat seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda. Jika lumayan, saya mungkin bersedia membuat pengecualian dan menerima Anda sebagai murid saya. Petik 2. Gren dengan cepat mengingatkan Gloria, cepat, lakukan seperti yang dikatakan Santino. Ini adalah kesempatan seumur hidup. Kalau begitu aku akan memenuhi permintaanmu. Maafkan saya, jawab Gloria sopan. Kenyataannya, dia juga ingin menggunakan kesempatan itu untuk menguji seberapa kuat Santino. Namun, dia tidak ingin menggunakan kekuatan penuhnya karena dia ingin merahasiakan beberapa kartu truf. Mari kita lihat kemampuanmu, seru Santino dengan angkuh. Saat dia berbicara, dia menggeser tangannya ke punggungnya, ekspresinya berkata, pukul aku sekeras yang kamu mau. Aku tidak akan menghindar. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan melihat perisai energi tebal dengan cepat terbentuk di sekitar Santino. Ambil ini. Tanpa ragu, Gloria melompat, tubuhnya menembak ke arahnya seperti anak panah, dan memukul dadanya dengan telapak tangannya. Suara mendesing. Bahkan sebelum telapak tangannya bersentuhan, angin datang lebih dulu. Jumlah energi yang gila meledak keluar, seolah-olah mencoba merobek seluruh area. Oh, Anda dapat melepaskan tingkat serangan destruktif ini. Kejutan melintas di mata Santino, meskipun dengan cepat memudar. Dia masih tidak berniat menghindari teknik itu dan membiarkan telapak tangan Gloria mendekatinya dengan cepat. Ledakan. Saat telapak tangannya bersentuhan dengan perisai energi Santino, terdengar suara yang memekakkan telinga. Astaga, Gloria didorong mundur oleh perisai kuat itu. Baru setelah dia terlempar beberapa meter ke belakang, dia bisa berhenti bergerak. Di sisi lain, Santino tetap bergeming. Seolah-olah dia tidak diserang sama sekali. Kekuatanmu hampir tidak bisa diterima, komentarnya. Dia sekuat itu. Gloria diliputi oleh kekuatannya yang tidak manusiawi. Meskipun dia hanya menggunakan 60% dari kekuatan penuhnya, dia bahkan tidak berhasil menggores perisainya. Selain itu, Santino tetap bergeming dari tempatnya. Berdasarkan pengamatan itu saja, dia menyimpulkan bahwa bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak yakin dia akan menang. Itu membuatnya semakin tertarik pada Confort. Seperti yang diharapkan dari Santino dari Sekte Void. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Gloria menghela nafas dalam pikirannya, meskipun dia menjadi lebih percaya diri dia bisa mengalahkan Levi dan Tundra. Kekuatanmu ada di dunia lain, Santino. Bagaimana nyala lilin saya yang sedikit dapat dibandingkan dengan cahaya bulan Anda? Jika Anda tidak menunjukkan belas kasihan, saya khawatir saya akan terluka parah atau bahkan mati di tempat, katanya sopan. Tatapan Santino menjadi lebih lembut saat sedikit kegembiraan memasuki hatinya. Semua orang senang disanjung, dia tidak terkecuali. Bab 3713 Ilmu Pedang Hati Batu. Jika Anda sekuat ini di dunia duniawi yang kekurangan energi spiritual ini, bakat Anda pasti sangat mengesankan. Santino mewariskan pujian langka kepada Gloria. Pada kenyataannya, dia cukup terkejut dengan kekuatannya. Meskipun dia tampak tidak bergerak sebelumnya, dia diam-diam menggunakan lebih banyak energi untuk melawan dampak serangannya. Tidak hanya itu, tetapi ketika dia melawan kekuatannya, dia merasakan aura mereka saling berbenturan. Bahkan dalam konfrontasi antara dua anggota dari 7 paladin terkuat di Void Sect, situasi seperti itu jarang terjadi jika seorang petarung tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Namun, hanya seorang kepala sekte dari dunia biasa yang mampu mencapai itu. Wajar jika dia terkejut. Jika saya menggunakan kekuatan penuh saya pada teknik perisai itu, organ dalam Anda mungkin akan hancur, kata Santino dengan bangga. Tentu saja, dia hanya menggertak. Perisainya sebenarnya hampir dengan kekuatan penuh sebelumnya. Dia hanya ingin menakut-nakuti para pejuang dari dunia biasa. Gloria ikut bermain dan mengolesinya. Aku berterima kasih atas belas kasihanmu, Santino. Dia mengangguk sedikit. Gloria ini memiliki sopan santun. Sanjungannya tepat,
dan dia bermain bersama dengan upaya saya untuk pamer dengan sangat baik. Dalam suasana hati yang bahagia, dia mengangkat tangannya. Tidak perlu berlutut di depanku lagi. Kalian semua, berdirilah. Para elit Ordo Glorian, yang semuanya awalnya berlutut di tanah, tiba-tiba merasa seolah-olah kekuatan tak terlihat sedang berjalan melalui tubuh mereka. Mereka kemudian merasakan lutut mereka lurus, gerakan di luar kendali mereka. Aura yang menindas dari sebelumnya langsung menghilang. Ini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol, Santino. Silahkan masuk, Gloria mengajak dengan sopan. Santino melangkah ke dalam gedung dan tiba di aula. Tanpa ragu, dia duduk di kursi milik kepala Ordo Glorian. Sementara orang-orang marah dia melakukan itu, tidak ada yang berani menolak. Ada perbedaan besar antara Gloria yang mengizinkannya duduk di sana dan dia yang duduk di sana tanpa izin. Santino memupuk ilmu pedang hati batu. Gloria, Anda harus segera memberinya ramuan ajaib yang Anda kumpulkan sebelumnya, Gren mengingatkan. Saat itulah Gloria tiba-tiba teringat itu. Di masa lalu, dia telah meluangkan waktu untuk mempelajari situasi Sekte Void. Orang-orang dari Sekte Void terutama mempraktikkan seni ilmu pedang. Sebagian besar dari mereka mengembangkan ilmu pedang hati batu, khususnya. Seorang kultivator harus memutuskan semua ikatan emosional selama kultivasi untuk mencapai hati tanpa keinginan. Hanya dengan begitu mereka akan benar-benar memahami prinsip-prinsip ilmu pedang hati batu. Melihat Santino memiliki posisi yang begitu tinggi di sekte, itu berarti dia harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang ilmu pedang hati batu. Tidak heran teknik mantra saya tidak bekerja lebih awal. Dan di sini saya pikir saya telah gagal. Yang benar adalah bahwa Santino kebal terhadap efeknya. Sepertinya saya tidak akan bisa mengandalkan teknik mantra untuk mengendalikan pejabat tinggi di Kenfort. Saat pemikirannya berakhir, dia dengan cepat tersenyum. Aku sudah menyiapkan banyak hadiah untukmu, Santino. Silakan lihat. Tunjukkan kepadaku. Akhirnya, senyum halus muncul di wajahnya yang dingin. Jelas, dia jauh lebih tertarik pada ramuan ajaib daripada wanita cantik. Gloria melirik bawahannya sebelum mereka mengeluarkan ramuan ajaib yang telah dia siapkan sebelumnya. Hadiah-hadiah itu termasuk tanaman obat berusia ratusan tahun yang ditanam di dekat garis lei super spiritual serta sekumpulan harta dari tempat yang berbeda. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat, terutama karena hadiah yang ada di depan yang lain memancarkan energi spiritual yang kuat. Perhatian Santino langsung teralihkan oleh hadiah-hadiah itu. Awalnya, dia pikir tidak ada yang istimewa dari hal-hal duniawi. Namun, dia sekarang menyadari betapa salahnya dia, terutama ketika dia melihat ramuan ajaib duduk di paling depan. Itu sama kuatnya dengan herbal yang ditemukan di Kenfort. Sepertinya perjalanan saya di sini tidak membuang-buang waktu. Suasana hati Santino sangat membaik saat senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Aku mendengar dari Gren bahwa kamu cukup berbakat, Gloria. Bagaimana kalau Anda menunjukkan keahlian Anda? Dia bertanya sambil tersenyum. Selain mengumpulkan ramuan ajaib, dia juga datang karena dia ingin merekrut pembudidaya yang menjanjikan dan berbakat untuk sektenya. Bab 3714 menghalangi jalan kami. Ketika Gloria mendengar cara Santino yang lebih ramah menyapanya, dia menghela nafas lega. Dia senang ramuan ajaib itu menarik perhatiannya. Awalnya, dia sudah siap untuk yang terburuk. Jika barang-barang itu gagal membuatnya terkesan, dia akan memberinya God Crusher. Karena itu, dia sangat bersemangat saat ini. Kalau begitu aku akan menunjukkan keahlianku. Gloria membungkuk sebelum menggunakan teknik melahapnya yang ekstrim. Karena Santino tidak akan dikuasai oleh nafsu, dia harus melakukannya dengan cara lain. Menjadi berbakat dalam kultivasi adalah jalan pintas yang cukup bagus untuk rencananya. Teknik melahap. Santino terkejut ketika dia melihat pusaran energi besar terbentuk di sekitar Gloria. Beberapa saat kemudian, energi spiritual di dalam seluruh aula terkuras, menciptakan apa yang tampak seperti kekosongan energi spiritual. Begitu dia menyadari teknik yang dia kembangkan adalah teknik melahap, dia dengan cepat melepaskan perisai energi untuk melindungi ramuan ajaib. Jika tidak, energi spiritual yang terkandung di dalam ramuan ajaib akan dilahap juga. Sangat bagus. Santino melambaikan tangannya. Setelah menghentikan tekniknya, Gloria berpura-pura bertanya dengan penuh semangat, bagaimana bakatku, Santino? Teknik melahap menuntut banyak dari satu tulang spiritual. Karena itu memiliki batas seberapa banyak yang bisa Anda serap, jika Anda tidak hati-hati,
tubuh Anda akan meledak, dan Anda akan mati. Meski begitu, jika Anda menggunakan ramuan ajaib untuk memelihara tubuh Anda akan dapat memperluas batas tulang spiritual pemakan. Sepertinya kamu belum menguasai tekniknya, Gloria. Namun, setelah Anda menerima ajaran saya, Anda akan dapat meningkat pesat. Kesimpulannya, bakat Anda untuk berkultivasi cukup bagus. Setelah saya menyelesaikan masalah saya di dunia biasa, saya akan secara resmi menerima Anda ke dalam Sekte Void, komentarnya. Dengan ekspresi bersyukur, Gloria mengucapkan terima kasih telah menerimaku, Santino. Meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dia sebenarnya cukup terkejut. Kurangnya penguasaan atas teknik melahap sebelumnya disengaja di pihaknya. Dia khawatir Santino akan menyusahkannya karena cemburu. Yang mengejutkannya adalah dia berhasil memperhatikan seluk-beluk teknik ini. Tidak hanya itu, dia bahkan langsung menunjukkan keterbatasan tekniknya. Kamu benar-benar mengesankan, Santino. Pengetahuan dan keterampilan pengamatan Anda lebih unggul dari Grand dan Hansel. Gloria mencibir dalam pikirannya. Sayangnya, saya sudah memikirkan cara untuk menghilangkan batas teknik melahap. Menggunakan Heavenly Thunder untuk bermetamorfosis, saya akan dapat memperluas batas terus-menerus. Sayangnya, tidak ada garis spiritual yang cukup untuk saya serap. Begitu banyak Divine Ley Lines, bahkan mungkin Holy Ley Lines, akan menunggu saya untuk melahapnya ketika saya memasuki Comfort. Ketika itu terjadi, saya ragu saya tidak akan mampu berdiri di puncak dunia. Meskipun aku memiliki niat untuk menerimamu, itu sebagian besar karena kamu berjuang untuk kesempatan itu. Santino berhenti sebelum melanjutkan. Dengan bimbingan saya, Anda akan dapat meningkatkan dengan cepat di masa depan. Aku tidak akan melupakan bantuanmu, ujar Gloria langsung. Senyum di wajahnya semakin lebar. Jarang baginya untuk bertemu seseorang yang bisa dengan cepat memahami apa yang dia maksud. Apa yang dia coba jelaskan sebelumnya adalah bahwa dia tidak boleh melupakannya begitu dia menjadi sukses. Bahkan di Comfort, hanya mereka yang saling membantu yang bisa bertahan lama. Itu melibatkan banyak aspek. Misalnya, jika seseorang menerima seorang murid yang sangat berbakat, itu akan sangat membantu untuk perluasan sekte seseorang. Sebagai akibatnya, bahan untuk kultivasi yang akan diterima master juga akan meningkat. Pepatah yang mengatakan bahwa orang yang dekat dengan orang yang beruntung juga akan mendapatkan keberuntungan terbukti lebih benar di Comfort. Kamu murid yang baik, Santino mengangguk puas. Kemudian dia mengganti topik. Saya mendengar Anda banyak mengalami masalah. Dengan saya di sekitar, Anda semua dapat melakukan apapun yang Anda inginkan tanpa khawatir. Petik 2. Dengan seseorang sekuat dirimu yang mendukung kami pasti akan bisa melenyapkan basis Levi dalam waktu singkat. Gloria tersanjung lagi. Pergi dan bersiaplah, katanya dengan suara yang dalam. Mereka yang menghalangi jalan kita akan ditebas oleh bilah pedangku yang tanpa ampun. Bab 3715 Krisis terbesar di pangkalan. Kedatangan Santino menghilangkan keraguan yang dimiliki Gloria, Wade, dan yang lainnya. Reservasi itu termasuk yang mereka miliki terhadap Tundra dan beberapa paladin dari Sekte Blueski. Bagaimanapun, Santino memegang posisi tinggi di Sekte Void, dan dia adalah murid terbaik wakil pemimpin Sekte. Jika sesuatu terjadi padanya, seluruh Sekte Void pasti akan membalaskan dendamnya. Bone Grandmaster, kamu akan meninggalkan sekelompok prajurit fatalis dan tetap bersembunyi di luar pangkalan untuk memastikan bahwa orang-orang yang melarikan diri semuanya mati. Silas, kamu akan memimpin elit Ordo Glorian untuk menargetkan anggota Dewan Pangkalan. Anda tidak perlu menahan diri kali ini. Anda tidak perlu menahan diri untuk membalas dendam lagi. Petik 2. Gloria memberi perintah. Silas sangat bersemangat. Levi dan yang lainnya telah menjadi alasan utama pemusnahan dua klan yang menyimpang saat itu. Bagian terakhir, terutama, Levi telah melakukan itu untuk membiarkan Azure Dragon dan yang lainnya menyingkirkan iblis batiniah mereka, tetapi apa yang telah dia lakukan telah menyiksa Silas. Aku akan menghancurkan semut-semut itu sendiri. Tidak ada yang diizinkan untuk mencuri mangsaku dariku. Silas kemudian menjilat bibirnya, tampak seperti iblis yang haus darah. Ingatlah untuk menjaga Floyd tetap hidup. Dia masih bisa berguna. Jangan khawatir, Guru. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, jawab Silas. Gloria mengangguk puas sebelum beralih ke anggota inti lainnya. Kalian akan berpisah ke stasiun di sekitar cincin terluar pangkalan.
Awasi terus bawahan Levi dan anggota Ordo Gereja. Dipahami, Gloria telah memutuskan untuk menyingkirkan Tundra untuk selamanya. Sudah hampir waktunya baginya untuk memasuki Comfort, dan dia tidak mungkin mampu meninggalkan Tundra dan Ordo Gerejawi, karena mereka pasti akan menjadi masalah di masa depan. Saat perintah dikeluarkan, seluruh Ordo Glorian mulai mengerjakan tugas masing-masing. Sekte-sekte kecil yang telah bergabung ke dalam Glorian Order juga memenuhi tugas mereka dengan membarikade markas. Di sisi lain, di Ordo Gerejawi, Tundra sedang mengatur formasi tentara untuk persiapan terakhir sebelum pertempuran. Kepala masing-masing faksi akan memimpin anak buahnya. Anda harus memotong semua rute ke pangkalan dan tidak membiarkan siapapun pergi. Yang terbaik adalah menangkap murid inti, keluarga, dan teman Levi hidup-hidup. Saya ingin menjadi orang yang membunuh mereka untuk memperingatkan orang-orang gila yang mencoba pamer di Ordo Gerejawi, kata Tundra dengan dingin. Levi terluka parah, dan yang lainnya di pangkalan tidak menjadi ancaman bagi kita. Sejak Tundra kembali, penjabat Menteri Ordo Gerejawi telah mundur selangkah untuk menjadi orang kedua. Namun demikian, ia tetap menjadi anggota penting Ordo tersebut. Kuncinya adalah, bagaimana kita akan menghadapi pejuang Wade dan Voidsec. Ordo Glorian telah membunuh terlalu banyak anggota kita, dan kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Tuan Tundra, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana kita harus mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Ordo Glorian? Mendengar itu, tatapan Tundra menjadi dingin. Aku juga sudah memikirkan ini karena Parti Levi tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Saya tidak akan tinggal lama di dunia biasa, dan saya tidak akan membiarkan Ordo Glorian terus berkembang di sini. Suatu hari, mereka akan menjadi ancaman juga. Namun, terlalu sulit untuk berurusan dengan Voidsec. Kami hanya bisa berharap untuk ajudan Hansel. Tundra tidak bisa tidak merasakan gelombang kekhawatiran saat dia mengatakan itu. Itu karena dia telah menerima berita tentang Hansel yang semakin dekat dengan Gloria. Selanjutnya, setiap kali mereka bertemu secara pribadi. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan pria dan wanita itu di balik pintu tertutup. Jika keduanya akan menjadi mitra dalam kultivasi, akan lebih sulit untuk menyingkirkan Ordo Glorian. Tuan Tundra, setahu saya, Ordo Glorian menaruh dendam terhadap persekutuan esoterik juga. Mengapa kita tidak diam-diam menghubungi persekutuan esoterik untuk bermain aman? Penjabat Menteri Ordo Gerejawi menyarankan. Tundra merenungkan kata-katanya dengan cemberut, tetapi sayangnya, dia menggelengkan kepalanya. Saya khawatir persekutuan esoterik tidak akan dapat membantu kami dengan apapun dalam menghadapi para pejuang Comfort. Selanjutnya, jika berita tentang ini bocor, kami akan memperingatkan Ordo Glorian tentang rencana kami, penolakan Tundra. Bab 3716 Santino muncul pada saat kritis. Tuan Tundra, Anda benar-benar berusaha keras dalam hal ini, tetapi Ordo Gerejawi saat ini tidak mengendalikan situasi. Jika kita tidak memiliki aliansi, tidak mungkin bagi kita untuk menyingkirkan Ordo Glorian, kata penjabat menteri sambil menghela nafas. Saat itu, langkah kaki lembut datang dari luar. Kemudian, Hansel masuk bersama anak buahnya. Kabar buruk, kami baru saja mendengar bahwa Santino dari Sekte Void telah tiba di dunia ini dan saat ini berada di Ordo Glorian, kata Hansel dengan sungguh-sungguh. Apa? Tundra berteriak saat dia melompat kaget. Santino adalah inti dari Sekte Void. Jika dia terlibat dalam hal ini, tidak mungkin mereka bisa menyentuh Ordo Glorian. Faktanya, kehidupan para paladin dan tuan muda dari Sekte Blueski akan berada dalam bahaya. Bagaimana mereka melakukannya? Tundra bingung. Jasper menghela nafas sebelum menjawab, saya mendengar bahwa Wade dan yang lainnya telah menemukan banyak ramuan ajaib, dan temuan mereka mengingatkan anggota Dewan Sekte Void. Sialan, sialan semuanya. Tundra membanting meja dengan marah. Dia tidak pernah menyangka Santino akan muncul di saat kritis seperti ini. Jangan memaksakan diri untuk melakukan apapun pada Glorian Order untuk saat ini, saran Hansel. Saya ragu Santino akan melakukan apapun kepada kita jika kita tidak menghadapi mereka secara langsung. Baiklah, meskipun Tundra enggan, dia tidak berani menentang saran Hansel. Selanjutnya, nasib Sekte Blueski dipertaruhkan, jadi Tundra tidak berani menyarankan hal lain. Sementara itu, di persekutuan esoterik, para ahli terapi juga mendiskusikan sebuah rencana. Topik utama mereka adalah apakah mereka harus mengirim seseorang untuk membantu Levi mengatasi krisisnya.
Terjis di guild dibagi menjadi dua faksi karena itu. Satu pihak ingin tetap tidak terlibat untuk memastikan keselamatan mereka, dan pihak lain ingin membantu pihak Levi. Setelah perdebatan sengit yang panjang, ahli teurgis utama akhirnya mengambil keputusan. Jika parti Levi dimusnahkan, kita akan berakhir dengan nasib yang sama juga, karena Glorian Order tidak akan pernah membiarkan Esoteric Guild pergi. Caelum, pimpin 30 ahli beda elit untuk membantu mereka. Jika harus, Anda dapat menggunakan guntur surgawi untuk membunuh musuh Anda. Tentu saja, kita dapat memiliki rencana B. Jika diperlukan, kita akan mengklaim bahwa Caelum telah mengkhianati persekutuan esoterik dan melarikan diri dengan bawahannya yang terpercaya. Caelum tidak keberatan menjadi kambing hitam. Lagi pula, dia ingin membantu, karena dia merasa Gloria tidak akan berhenti begitu saja. Sementara itu, orang-orang di pangkalan semuanya bersiap untuk membela diri. Namun demikian, aliansi tripartit di luar pangkalan sudah menjalankan rencananya. Para informan yang ditempatkan di luar terus membawa kabar buruk. Ketika orang-orang mengetahui bahwa pangkalan itu telah dibarikade, mereka panik. Kepanikan mereka memburuk ketika mereka mendengar bahwa Sekte Void telah mengirim petarung tingkat atas lainnya untuk membantu Ordo Glorian. Apa gunanya bertarung? Kita mungkin juga menyerah dan menunggu mereka membunuh kita sebagai gantinya. Petik 2. Bos terluka parah, dan Evi tiba-tiba meninggalkan markas. Sekarang, musuh kita bahkan memiliki pejuang elit lain yang bergabung dengan barisan mereka. Kita celaka. Untuk apa kamu gemetar di sepatu botmu? Paling-paling, kita akan berjuang sampai mati. Kita akan membuat mereka membayar harga yang mahal untuk kematian kita. Meskipun banyak yang berbicara tentang bagaimana mereka akan bertarung sampai nafas terakhir mereka, mereka juga tidak percaya diri tentang pertempuran itu. Tentu saja, itu bukan karena sikap pesimistis mereka, itu karena kemampuan mereka benar-benar dunia yang terpisah dari musuh mereka. Suruh semua orang yang bisa bertarung membersihkan jalan keluar dan mencoba mengeluarkan magang yang lebih mudah dari tempat ini. Dengan begitu, kita akan dapat memiliki seseorang untuk menghidupkan kembali organisasi. Hubungi semua kekuatan keluarga cabang yang ada di luar dan minta mereka melakukan yang terbaik untuk mengalihkan perhatian aliansi tripartit di luar. Zoe dan yang lainnya juga membuat pengaturan terakhir mereka. Pada saat yang sama, penampilan Phoenix dan yang lainnya suram. Mereka semua tahu bahwa peluang untuk selamat dari pertempuran itu tipis. Namun, mereka telah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Bahkan, mereka telah mempersiapkan diri untuk bertarung sampai mati melawan aliansi tripartit. Sebaliknya, Floyd jauh lebih tenang daripada yang lain. Dia bahkan memikirkan bagaimana dia berencana menggunakan kesempatan untuk membuat nama untuk dirinya sendiri dan meyakinkan orang lain untuk bekerja untuknya. Ketegangan di udara sangat terasa saat pertempuran akan segera dimulai. Bab 3717 Sekedar Sekte Blueski. Gloria telah membuat rencana untuk hampir semua faktor yang bisa dia pikirkan, tapi tetap saja, dia tidak percaya diri untuk memenangkan pertempuran. Meskipun Santino telah menyatakan sebelumnya bahwa dia akan menebas siapapun yang menghalangi jalannya, Gloria bertanya-tanya apakah orang-orang itu termasuk orang-orang dari Sekte Blueski. Bagaimanapun, dia telah mendengar bahwa Hansel dan Tundra cukup dekat. Tidak ada jaminan bahwa Sekte Blueski tidak akan mencoba membalas dendam jika dia membunuh mereka. Akankah Santino benar-benar menepati janjinya saat itu? Kita harus memeriksa ini untuk terakhir kalinya, atau ini terlalu berisiko. Dengan pemikiran itu, Gloria pergi ke Gren untuk memberitahunya tentang kekhawatiran yang dia miliki. Pada saat itu, Gren benar-benar jungkir balik untuk Gloria. Ketika dia mendengar bahwa wanita cantik itu diliputi kekhawatiran, dia memutuskan untuk membawa para paladin untuk menguji berbagai hal. Tentu saja, Gren punya rencananya sendiri. Dia akan menceritakan kisah berlebihan kepada Santino tentang betapa sombongnya Hansel dan yang lainnya. Jangan khawatir, Gloria, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan ini untukmu, Gren meyakinkannya. Gloria berseri-seri dan menjawab, terima kasih banyak, Gren. Senyum Gloria membuat hari Gren menyenangkan, dan dia menjadi semakin bersemangat untuk memamerkan kemampuannya kepadanya. Segera, beberapa dari mereka datang ke kamar tempat Santino beristirahat. Kenapa kamu datang kepadaku? Tanya Santino. Gren dengan sopan berkata, Santino, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Itu adalah sesuatu yang tidak berani kami putuskan begitu saja.
Berhenti bertele-tele, kata Santino tidak sabar. Saat itulah Grand buru-buru menjelaskan, ini masalahnya. Kami dipaksa untuk bersekutu dengan ordo gereja sebelumnya. Tuan Muda Sekte Blueski, Hansel Sanadu, pernah memberitahu kami bahwa dia akan membunuh kami semua jika kami tidak membentuk aliansi dengannya. Aku yakin kamu tahu jumlah mereka melebihi kita, juga kemampuan mereka. Jadi, sebelum Grand selesai berbicara, Santino memotongnya, bintang. Pecundang, bagaimana bisa Sekte Void ditindas oleh sekte kecil? Bahkan jika Anda bukan paladin teratas di sekitar, Anda masih magang elit sekte kami. Bisakah kamu tidak memiliki sedikit keberanian lagi? Petik 2. Santino adalah pria yang sombong, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Grand dan yang lainnya akan menjadi pengecut itu. Karena itu, dia marah. Santo, tolong tenang. Kami terlalu berhati-hati, dan itulah mengapa kami akhirnya mempermalukan reputasi Sekte Void, kata Grand, menggunakan alasan yang masuk akal untuk menjelaskan kekurangannya. Kemudian, dia menyanyikan pujian yang menyanjung untuk Santino untuk membujuknya. Sekarang kami memiliki Anda bersama kami telah mendapatkan kembali kepercayaan diri kami. Jadi, kami mengharapkan bantuan Anda ketika saatnya tiba untuk menyingkirkan Tundra dan yang lainnya. Sanjungan Grand berhasil. Apakah kamu benar-benar ragu pada sesuatu yang sepele seperti ini? Santino menggerutu sebelum terengah-engah. Jangan takut dan lakukan saja. Saya akan memikul tanggung jawab untuk ini. Petik 2. Tapi, Santino, bagaimana jika Sekte Blueski mengirim orang-orang terbaik mereka untuk ini? Gloria tidak membuang waktu untuk bertanya. Santino bangkit dan mengejek dengan jijik. Sekte Blueski belaka tidak berarti apa-apa bagiku. Kami akan mengabaikan mereka jika mereka memilih untuk menahan diri, tetapi jika mereka dengan bodohnya memutuskan untuk membalas, saya akan memusnahkan mereka semua. Namun, ada satu hal. Aku ingin kalian semua membawa ramuan ajaib dan anak di sisi Levi kembali utuh. Apakah kamu mengerti? Santino telah lama mendengar tentang bagaimana Levi memiliki ramuan ajaib yang tak terhitung jumlahnya dan tentang bagaimana dia memiliki seorang putri yang sangat berbakat. Jika dia menjaganya di bawah sayapnya, dia mungkin tumbuh menjadi seseorang yang berguna baginya. Faktanya, Santino rela membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya untuk mendapatkan barang-barang itu. Dipahami, bab 3718 bukan wanita sederhana. Di sisi lain, di Ordo Ecclesiastic, Tundra dan yang lainnya menerima berita yang dapat dipercaya tentang bagaimana Santino dari Sekte Void telah tiba di Ordo Glorian. Hampir di saat yang bersamaan, muncul kabar dari pihak Gloria yang meminta agar Ordo Gereja menjadi partai penyerang utama terhadap sayap kiri. Menurut informasi yang mereka terima, formasi pertahanan sayap kiri pangkalan Levi adalah formasi paling kuat dari seluruh pangkalan, dan para pejuang elit ditempatkan di sana juga. Dia jelas melemparkan tulang yang paling sulit untuk dikunyah kepada kita sehingga dia akan melelahkan kita, kata Tundra dengan marah. Jasper menimpali, saya khawatir Ordo Glorian sudah bergerak melawan Ordo Gerejawi dan Sekte Blueski. Petik 2. Tidak mungkin, kan? Hansel bergumam tak percaya. Tuan Hansel, saya sudah lama ingin mengingatkan Anda tentang hal ini. Gloria bukanlah wanita sederhana. Berdasarkan apa yang saya ketahui, beberapa paladin di Void Sect telah jatuh cinta padanya. Tuan Hansel, sebaiknya Anda tetap waspada. Jika tidak, Anda mungkin akan mempengaruhi seluruh sekte, dan Master Sekte mungkin tidak akan memaafkan Anda untuk itu. Jasper menunjukkan dengan muram. Itu bukan teguran, tapi yang mengejutkan, Hansel tidak marah. Itu karena Jasper bukan hanya sesepuh dari Sekte Blueski, tetapi dia juga seorang tetua yang memiliki nenek moyang yang sama dengan ayahnya. Sebenarnya, Hansel harus menyebut Jasper sebagai salah satu kakeknya. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Hansel menjawab dengan tatapan muram. Kemudian, dengan nada kesal, dia berkata, aku ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang ini untuk mengundang Santino ke barisan mereka. Mungkinkah Gloria merayunya? Tundra dengan ragu-ragu menyarankan. Hansel mengerutkan alisnya, kesal mendengarnya. Namun, Jasper melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, kurasa tidak. Dari yang aku tahu, Santino berlatih ilmu pedang hati batu. Langkah pertama untuk mempelajari teknik ini adalah memotong semua perasaan. Teknik mantra tidak akan efektif melawan Santino. Mendengar itu, Hansel menghela nafas dalam hati.
tetapi ekspresi bingung tetap ada di wajahnya. Koreksi saya jika saya salah, tetapi Ordo Glorian telah mencari ramuan ajaib di mana-mana. Lebih jauh lagi, kemungkinan besar Gloria adalah orang yang mencuri penghancur Dewa Levi. Mungkin saja dia telah menarik perhatian anggota Dewan Sekte Void jika dia menawari mereka God Crusher, berspekulasi Tundra. Hansel dan yang lainnya mengangkat alis mereka dan mengangguk setuju. Bagaimanapun, master dari Sekte Void terlatih dalam ilmu pedang, dan kekurangan mereka adalah senjata yang kuat. Jika itu masalahnya, target sebenarnya dari Ordo Glorian mungkin adalah kita. Ekspresi Jasper berubah muram, dan begitu pula Hansel saat jantungnya mulai berdebar kencang. Jika Santino menyerang, seluruh Sekte Blueski akan hancur. Itu tidak lagi hanya masalah untuk tetap hidup. Lagi pula, Santino adalah salah satu anggota Dewan Sekte Void. Sebagian besar hal yang dia lakukan sebagai wakil dari Sekte. Selain itu, Santino adalah salah satu individu muda paling berbakat di Kenfort, dia bahkan salah satu peserta teratas dalam kompetisi Sekte tahun sebelumnya. Yang terpenting, bahkan jika mereka berhasil mengakhiri hidup Santino, Sekte Void pasti akan mengirimkan pejuang untuk membalas Santino. Itu tidak membantu bahwa Tuan Santino adalah wakil pemimpin Sekte Void Sek, jadi apapun yang terjadi pada Santino akan memicu serangkaian efek berantai. Hansel dan yang lainnya ketakutan. Kelangsungan hidup Sekte mereka dipertaruhkan, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan. Kalau saja Levi masih di puncak kekuatannya, kita bisa bekerja sama untuk melawan musuh kita, kata Hansel sambil menghela nafas. Dia mulai menyesal bertindak terlalu angkuh ketika dia pergi untuk negosiasi. Kalau tidak, dia masih akan memiliki Levi sebagai sekutu. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Santino, mereka masih bisa menyalahkan Levi ketika Sekte Void datang untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas insiden tersebut. Tuan Hansel, Tuan Sanadu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Bahkan suara Tundra bergetar saat dia mengatakan itu. Bab 3719 memainkan Levi. Tundra mengamati ekspresi Hansel dan yang lainnya sepanjang waktu. Ketika mereka menebak bahwa target sebenarnya dari Ordo Glorian adalah Sekte Blueski, Tundra melihat ketakutan di mata mereka. Blueski adalah pendukung terbesarnya. Jika mereka memutuskan untuk keluar dari situasi itu, dia akan hancur. Oleh karena itu, rasa takut berkecamuk dalam nyali Tundra. Dia bahkan mengeluarkan serangkaian kutukan pada Hansel di benaknya. Jika bukan karena kesombongan Hansel, Levi mungkin telah menyetujui aliansi tersebut, dan mereka akan memiliki kendali atas situasi saat ini. Sortir orang-orang terbaik di Ordo Gerejawi. Saya akan membawa mereka untuk bergabung dengan Sekte Blueski, kata Hansel setelah beberapa saat merenung. Karena ada kemungkinan Santino akan menargetkan Sekte Blueski, memperluas Sekte untuk memberdayakannya telah menjadi prioritas Hansel. Meskipun ada beberapa anggota Ordo Gerejawi yang bisa memasuki Kenfort, itu tidak akan menjadi masalah besar jika dia menurunkan standarnya. Baiklah, Tundra dengan cepat setuju. Dia akan mendapat manfaat dari itu juga, karena dia hanya seorang pemimpin kecil di Sekte Blueski. Jika anggota Ordo Gerejawi bergabung dengan Sekte, mereka mungkin akan membantunya naik peringkat. Jasper kemudian berkata dengan suara rendah, lebih baik jika kita berurusan dengan gaya Blitzkrieg dasar. Kemudian, kami akan mengambil semua ramuan ajaib yang dimiliki Levi. Benar, bukankah Anda mengatakan bahwa tulang spiritual Forlevia sangat menakjubkan? Terlepas dari apakah kita akan mengolahnya atau mengeluarkannya untuk kita gunakan sendiri, kita akan menangkapnya juga. Hansel menyatakan persetujuannya untuk itu. Setelah kita selesai dengan semua hal ini, kita akan segera melarikan diri kembali ke Sekte Blueski. Kami tidak perlu berkonfrontasi langsung dengan Santino. Jasper mengangguk dan menambahkan, itu benar. Kami akan membuat persiapan untuk kembali ke Sekte. Saya yakin Santino tidak akan meluncurkan invasi ke Sekte Blueski tanpa alasan yang bagus juga. Selain itu, kami masih memiliki formasi yang ditinggalkan oleh para tetua kami untuk mempertahankan Sekte. Bahkan jika Santino memulai serangan, kami akan menyeret Sekte Void ke neraka bersama kami. Itu sudah diputuskan, kalau begitu. Kami akan meluncurkan serangan ke pangkalan lebih awal dari yang direncanakan, dan kami akan menyelesaikan ini secepat mungkin, Tundra segera menyimpulkan, karena itu adalah rencana yang paling menguntungkannya juga. Bukan hanya itu yang bisa membuatnya membalas dendam, tapi dia bahkan bisa menjaga dirinya tetap aman.
Setelah itu, Tundra mengeluarkan perintah kepada bawahannya untuk menyerang markas pada tengah malam. Itu 8 jam lebih awal dari waktu yang mereka sepakati dengan Ordo Glorian. Di sisi lain, Gloria telah selesai membuat pengaturannya. Semua rencananya sangat teliti, terutama yang melibatkan anggota Ordo Gerejawi. Dia memastikan semua rute diblokir. Jangan khawatir, Guru. Tundra dan orang-orangnya tidak akan pernah bisa lari, kata Silas diam-diam. Dia telah ditugaskan untuk mencegat dan membunuh Tundra, dan itu tidak menantang dengan tingkat kultivasinya saat ini. Selain itu, Silas membenci Tundra, karena dia merasa bahwa orang lain yang harus disalahkan atas pembantaian rakyatnya adalah Tundra. Satu-satunya cara baginya untuk melampiaskan amarahnya adalah dengan membunuh Tundra dengan tangannya sendiri. Gloria mengangguk, puas. Dia berkata, kami terutama ingin mereka yang berasal dari Void Sect terlibat dalam pertarungan dengan mereka. Yang perlu kita lakukan adalah tetap menyingkir dan menuai keuntungan di akhir pertempuran. Petik 2. Bukankah mereka sekelompok pria sombong? Selama kita memberitahu mereka bahwa Sekte Blue Sky terlalu kuat untuk kita tangani, mereka akan memulai serangan itu sendiri. Dengan kata lain, orang-orang ini hanyalah orang-orang biadab yang tidak punya pikiran. Bersikaplah lebih baik kepada sekutu kita. Bagaimanapun, itu adalah senjata terbaik yang kita miliki. Gloria tertawa puas. Aku ingin tahu berapa lama pangkalan itu akan bertahan tanpa Levi di sana. Saya harap mereka tidak akan diratakan dengan tanah begitu cepat, atau itu akan membosankan. Petik 2. Ini semua karena kecerdasan Anda, Guru. Kamu berhasil mempermainkan Levi. Silas memuji. Di pangkalan, Levi, yang berpura-pura berada di ambang kematian, telah menghitung perkiraan waktu bagi aliansi tripartit untuk menyerang. Setelah mendapatkan jawabannya, dia segera mengingat bawahannya, yang bermetamorfosis di luar. Bab 3720 terlalu optimis. 4 tokoh komandan, Cirrus, Winona, Mia, dan Forlevia, kembali. Bruno dan 80 siswa kembali dalam beberapa kelompok juga. Akhirnya, Liga Surgawi yang dipimpin oleh Daxon dan Edmund kembali juga. Saat mereka berada di luar, para anggota Liga Surgawi diam-diam menggunakan garis lay super spiritual untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka pada pengaturan Levi. Beberapa anggota bahkan meminum pil yang disediakan Cat untuk peningkatan kultivasi mereka. Meskipun anggota Liga Surgawi tidak mengalami peningkatan besar, mereka akhirnya hanya sedikit lebih lemah dari siswa seperti Bruno. Mereka semua bergegas keluar pangkalan, tetapi Levi memutuskan untuk terus berpura-pura terluka parah sambil menunggu pertempuran dimulai. Namun, Zoe, Floyd, dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang pengaturan Levi saat mereka terus memperkuat pertahanan mereka. Semua orang sangat tegang. Untungnya, orang-orang ini adalah individu yang terampil yang telah melalui ratusan pertempuran. Jika tidak, stres saja akan membuat mereka gila. Meski begitu, mereka yang memiliki tugas penting lelah secara mental dan fisik. Tekad mereka adalah satu-satunya hal yang membuat mereka tetap tegak. Sementara mereka bersiap-siap untuk berperang, Forlevia kembali ke pangkalan melalui terowongan rahasia. Saat itulah orang-orang melihat ekspresi tidak terpengaruh di wajah Forlevia dan mendengar nada lembut yang dia senandungkan. Seolah-olah dia berada di dunia yang sama sekali berbeda dari mereka. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Dia tidak mencatat bahaya yang akan datang sama sekali. Bagaimana dia masih bisa tersenyum seperti ini? Bos hampir tidak bisa bertahan hidup, tetapi putrinya masih tampak begitu acuh tak acuh. Betapa menyedihkannya ini. Hentikan, bahkan kami orang dewasa hampir kehilangan akal karena stres, apalagi anak kecil seperti dia. Apakah Anda mengatakan ada yang salah dengan pikiran Evie? Mungkin, orang-orang berbicara di antara mereka sendiri, dan Forlevia mendengar semuanya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan mereka sekarang. Setelah menggunakan garis lay super spiritual untuk bermetamorfosis, Forlevia menyempurnakan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun dia tidak memilih jalur teknik melahap yang ekstrim, teknik yang dia buat memiliki potensi yang sama besarnya dengan teknik melahap ekstrim dengan bantuan energi spiritual garis lay super spiritual. Dengan kata lain, tingkat peningkatan teknik Forlevia bergantung pada lingkungan. Dengan garis lay suci dan garis lay suci di sekitarnya, kecepatan peningkatannya dengan tekniknya sendiri setara dengan teknik melahap yang ekstrim. Faktanya,
Dia bahkan tidak dibatasi oleh batas melahap. Evie, kamu tidak pernah menghubungi kami setelah pergi. Saya sangat khawatir. Zoe menggerutu saat melihat Forlevia, tetapi dia hanya merasa khawatir tentang putrinya. Bu, maaf telah membuatmu khawatir, Forlevia meminta maaf. Zoe mengacak-acak rambutnya dan menghela napas. Mengapa kamu kembali ke sini jika kamu berhasil melarikan diri? Pejuang aliansi tripartit menyegel tempat itu, dan kita hampir tidak punya kesempatan untuk menang. Jadi, kita telah menerima kenyataan bahwa hidup kita mungkin berakhir di sini. Lari sekarang, Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup dengan kami melindungi Anda. Petik 2. Bu, pertempuran ada di tangan kita. Saya ayah dan putri Anda, jadi bagaimana saya bisa lari sekarang? Forlevia langsung menolak tawarannya. Ini bukan masalah memastikan bahwa orang-orang tetap bersemangat lagi. Kecil kemungkinan kita akan memenangkan ini, kata Zoe, mencoba yang terbaik untuk meyakinkan Forlevia sebaliknya. Namun, Forlevia mengangguk dan berkata, aku mengerti, Bu. Jangan terlalu stres. Tabel mungkin akan segera berubah. Aku akan memeriksa ayah dulu. Jangan terlalu melelahkan dirimu sendiri. Tanpa memberi ibunya kesempatan untuk mengatakan apa-apa lagi, Forlevia lari. Zoe hanya bisa melihat putrinya melaju pergi, bingung. Putri saya selalu masuk akal dan cukup pintar untuk melihat gambaran besarnya, tetapi mengapa dia tidak bisa memahami situasi saat ini? Bagaimana dia masih bisa mengatakan bahwa situasinya mungkin berubah? Bukankah dia terlalu optimis? Zoe benar-benar bingung. Tidakkah dia merasakan ketegangan yang datang dari luar? Bersambung.